Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan jelaskan tentang pandangan baik dan buruk untuk pembelajaran ilmu akhlak pada pertemuan kelima. Baik, seperti biasa, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa, yaitu kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertemuan kelima ilmu akhlak, judulnya adalah pandangan baik dan buruk menurut paham-paham tertentu ya. Capaian mata kuliah untuk judul ini adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan dapat mengaplikasikan tentang pandangan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep pandangan baik dan buruk. Mari kita akan simak satu persatu dari yang pertama, pengertian baik secara bahasa dan istilah, pengertian buruk secara bahasa dan istilah, penentuan baik dan buruk menurut paham tertentu. Nah, baik dan buruk menurut paham tertentu antara lain yang pertama atau A, baik buruk menurut aliran adat istiadat atau sosialisme. B, baik buruk ya menurut aliran hedonisme, baik buruk menurut paham intuisisme atau humanisme. D, baik buruk menurut paham utilitarianisme. E, baik buruk menurut paham vitalisme. F, baik buruk menurut paham religiosisme. G, baik buruk menurut paham evolusi atau evolution. H, baik dan buruk menurut ajaran Islam. Inilah pandangan-pandangan baik dan buruk menurut pandangan tertentu yang akan kita jelaskan satu persatu. Selanjutnya, pandangan baik dan buruk secara bahasa diartikan sebagai istilah yang merupakan suatu perbuatan yang banyak digunakan untuk menjelaskan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang. Misalnya, mengatakan orang itu baik atau orang itu buruk. Masalahnya adalah apa yang disebut baik dan buruk itu. Apa pula ukuran atau indikator yang dapat digunakan untuk menilai perbuatan itu baik atau buruk? Apakah baik dan buruk itu merupakan sesuatu yang mutlak atau relatif? Bagaimana Islam memandang baik dan buruk? Pengertian baik secara etimologis atau bahasa atau lugo, baik dari segi bahasa adalah terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab atau good dalam bahasa Inggris. Louis Makhlouf dalam kitabnya Al-Munjid Al-Abjadi menuliskan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Jadi kalau perbuatan itu selesai, itu berarti baik. Sebaliknya, apabila melakukan suatu perbuatan namun tidak selesai, itu berarti keburukan atau buruk.
Masih secara etimologis, bahwa baik menurut Webster New 20th Century Dictionary, dikatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan dalam kepuasan, kesenangan, penyesuaian, dan seterusnya. Yang baik itu adalah yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan atau yang memberi kepuasan. Lah yang disebut baik. Yang baik itu dapat juga berarti sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Bila kita misalnya ingin pergi ke Bandung, Jakarta, dan kita sampai ke Bandung ataupun Jakarta, itu berarti dinilai baik karena kita sudah sampai kepada keinginan kita atau tujuan. Yang disebut baik dapat pula berarti sesuatu yang mendatangkan rahmat, memberikan perasaan senang atau bahagia. Bahwa secara umum yang disebut baik atau kebaikan adalah yang diinginkan, yang diusahakan, dan menjadi tujuan manusia. Tingkah laku manusia adalah baik jika tingkah laku tersebut menuju kesempurnaan manusia. Ya. Kebaikan disebut nilai atau value apabila kebaikan itu bagi seorang menjadi kebaikan yang konkret. Tentunya dengan catatan bahwa definisi tersebut memberi kesan bahwa yang disebut baik adalah bersifat relatif dan subjektif karena tergantung penilai dan individunya. Lalu sekarang akan dijelaskan tentang pengertian buruk secara etimologis atau bahasa atau lugom atau lugomi. Dalam bahasa Arab, yang buruk dikenal dengan istilah syarr dan diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik, yang tidak seperti seharusnya, tak sempurna dalam kualitas, di bawah standar, kurang dalam nilai, tak mencukupi, keji, jahat, tidak bermolar, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, tidak dapat diterima, sesuatu yang tercela, lawan dari baik, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Definisi buruk tersebut memberi kesan bahwa yang disebut buruk juga adalah bersifat relatif dan subjektif karena tergantung penilai dan individunya. Jadi baik buruk itu tergantung dari si penilainya atau individunya. Menurut Pujawiyatna, ini pengertian baik dan buruk secara istilah atau terminologis. Istilah terminologis. Menurut Pujawiyatna, penentuan baik dan buruk itu berhubungan erat dengan pandangan filsafat tentang manusia atau antropologi metafisika. Dan ini tergantung pula dari metafisika pada umumnya. Pujawiyatna lebih lanjut menyebutkan sejumlah pandangan filsafat yang digunakan dalam menilai baik dan buruk, yaitu antara lain hedonisme, utilitarianisme, vitalisme, sosialisme, religiosisme, dan humanisme. Namun Asmaraman AS menyebutkannya sebanyak 4 aliran filsafat, yaitu adat kebiasaan, hedonisme, intuisi, dan evolusi. Berbeda dengan Ahmad Amin
yang membagi aliran filsafat yang mempengaruhi baik dan buruk menjadi 4, yaitu adat istiadat, hedonisme, utilitarianisme, dan evolusi. Selanjutnya, pandangan baik menurut adat istiadat atau aliran adat istiadat. Menurut aliran ini, baik atau buruk ditentukan berdasarkan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Orang yang mengikuti dan berpegang teguh pada adat dipandang baik, dan orang yang menentang dan tidak mengikuti adat istiadat dipandang buruk, dan kalau perlu dihukum secara adat. Kelompok yang menilai baik dan buruk berdasarkan adat istiadat ini dalam tinjauan filsafat dikenal dengan istilah aliran sosialisme. Yang kedua, baik buruk menurut aliran hedonisme. Menurut paham ini, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan nafsu biologis. Yang ketiga, baik buruk menurut paham intuisisme atau humanisme. Menurut paham ini, bahwa kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu sebagai baik atau buruk dengan sekilas tanpa melihat buah atau akibatnya. Kekuatan batin atau disebut juga sebagai kata hati adalah potensi rohania yang secara fitrah sudah ada pada diri setiap orang. Paham ini berpendapat bahwa pada setiap manusia mempunyai kekuatan insting batin yang dapat membedakan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Lebih lanjut, Mutahar Hari menilai bahwa paham baik buruk berdasarkan intuisi ini sebagai jalan dengan Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran menyatakan bahwa manusia dianugerahi sejumlah ilham fitrah. Untuk menguatkan pendapatnya ini, ia mengutip Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7-8. Bunyinya adalah wa nafsi wa ma sawwa fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Artinya, demi jiwa dan penyempurnaannya, maka kami ilhamkan kepada jiwa itu nama keburukan dan nama ketakwaan. Yang keempat, baik buruk menurut paham utilitarianisme. Menurut paham ini, yang baik adalah yang memiliki kebergunaan. Kegunaan dalam arti bermanfaat tidak hanya berhubungan dengan materi, melainkan juga dengan yang bersifat rohani, bisa diterima. Kegunaan bisa juga diterima jika yang digunakan itu hal-hal yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nabi misalnya menilai bahwa orang yang baik adalah orang yang memberi manfaat pada yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Yang kelima, baik buruk menurut paham vitalisme. Menurut paham ini, yang baik adalah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain, yang lemah dianggap sebagai yang baik. Paham ini lebih lanjut cenderung pada sikap binatang dan berlaku hukum siapa yang kuat dan siapa yang menang, itulah yang baik. Yang keenam, baik buruk menurut paham religiosisme.
Menurut paham ini, yang dianggap baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketujuh, baik buruk menurut paham evolusi atau evolution. Paham ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, yaitu perkembangan dari apa adanya menuju kepada kesempurnaan. Ini berarti tahap demi tahap ataupun sedikit demi sedikit. Tentu lawannya adalah istilah revolusi, yaitu perkembangan dengan cepat. Kalau begitu, perkembangan dengan cepat menurut paham ini, maka itu dianggap tidak baik. Tokoh paham ini adalah Herbert Spencer, 1820-1903, salah seorang ahli filsafat Inggris yang berpendapat evolusionis mengatakan bahwa perbuatan akhlak itu tumbuh secara sederhana, kemudian berangsur-angsur meningkat sedikit demi sedikit, berjalan ke arah cita-cita yang dianggap sebagai tujuan. Berbeda dengan Darwin, 1809-1882, adalah seorang ahli pengetahuan yang paling banyak mengemukakan teorinya. Dia memberi penjelasan tentang paham ini dalam bukunya The Origin of Species. Dikatakan bahwa perkembangan alam ini disadari oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan alam, selection of nature, perjuangan hidup, struggle for life, kekal bagi yang lebih pantas, atau survival for the test. Baik buruk menurut ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun Al-Hadis dapat dijumpai berbagai istilah yang mengacu kepada yang baik dan ada pula istilah yang mengacu kepada yang buruk. Di antara istilah yang mengacu kepada yang baik, misalnya kata al-hasanah, thayyibah, khairah, karimah, mahmudah, azizah, dan albir. Jika dilihat dari maknanya, kesemuanya ini ada kesamaan, namun berbeda dalam penggunaan atau pemaknaan. Misalnya, kata al-hasanah sebagai dikemukakan Al-Raghib Al-Asfahani adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau yang dipandang baik. Lawan dari al-hasanah adalah al-sayyi'ah, yang termasuk al-hasanah misalnya keuntungan, kelapangan rezeki, dan kemenangan. Sedangkan yang termasuk al-sayyi'ah misalnya kesempitan, kelaparan, ketergantungan, keterbelakangan. Kata al-thayyibah juga khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa seperti makanan, minuman, tempat tinggal yang enak, dan sebagainya. Lawan dari kata al-thayyibah ya, adalah al-qabihah yang artinya buruk. Selanjutnya kata al-khair digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik oleh seluruh umat manusia seperti berakal, adil, keutamaan, dan segala sesuatu yang bermanfaat. Lawan dari kata al-khair adalah syar. Yang berikutnya kata al-mahmudah digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dengan demikian kata al-mahmudah lebih menunjukkan pada kebaikan yang bersifat batin dan spiritual. Kata al-bir digunakan untuk menunjukkan
pada upaya memperluas atau memperbanyak melakukan perbuatan yang baik. Kata ini digunakan sebagai sifat Allah dan terkandung untuk sifat manusia, terkandung juga untuk sifat manusia. Taat kepada Allah misalnya, taat kepada Allah dan Rasulnya misalnya, berbakti kepada kedua orang tua, saling menolong, mendoakan dalam kebaikan, menepati janji, menyayangi anak yatim, jujur, amanah, sabar, ridho, ikhlas adalah perbuatan yang baik dalam petunjuk Al-Quran. Sebaliknya, seperti membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya, durhaka terhadap ibu bapak, saling bertengkar dan dendam, mengingkari janji, tidak peduli terhadap anak yatim, curang, khianat, ria, putus asa, dan tidak menerima keputusan Tuhan adalah perbuatan yang buruk karena bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran menyuruh berbuat baik kepada orang tua, tetapi cara berbuat baik kepada orang tua dalam Al-Quran itu tidak ada penjabarannya. Untuk menjabarkannya, bisa digunakan ketentuan dalam etika atau moral, atau juga yang berlaku di adat atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Orang Jawa misalnya berbeda cara menghormati orang tuanya dengan orang Sunda, orang Bali, orang Sumatera, dan seterusnya. Namun demikian, perbedaan itu masih berada dalam tema menghormati kedua orang tua, dan ini berarti tidak keluar dalam kerangka Islami. Lalu, bagaimana dengan sifat dari baik dan buruk? Sifat dan corak baik dan buruk yang didasarkan pada pandangan filsafat sebagaimana disebutkan di atas atau yang sudah dijelaskan sesuai dengan sifat dari filsafat itu sendiri, yaitu berubah, relatif, nisbi, dan tidak universal. Jadi sekali lagi bahwa sifat baik dan buruk itu bisa berubah. Dalam istilah lain disebut relatif ataupun nisbi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan resume sebagai berikut, sebagai ringkasan untuk bisa dipahami satu persatu. Misalnya, adat istiadat sosialisme baik atau buruk ditentukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Yang buruk adalah tidak sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Aliran hedonisme mengatakan bahwa perbuatan yang baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan. Adapun yang dianggap buruk menurut aliran ini adalah perbuatan yang tidak mendatangkan kelezatan, mendatangkan kenikmatan, dan tidak mendapatkan kepuasan. Yang berikutnya, aliran intuisisme atau humanisme. Menurut paham ini, yang dipandang baik adalah kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu sebagai baik atau buruk dengan sekilas tanpa melihat buah atau akibatnya. Yang buruk adalah kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu sebagai baik atau buruk dengan sekilas tanpa melihat buah dan akibatnya. Yang dapat menentukan. Ini kok sama ya? Maaf ya, ini berarti dilihat bukan, kalau di sini buruk berarti tidak dilihat secara sekilas ya, tetapi dipikirkan terlebih dahulu. Aliran berikutnya utilitarianisme. Perbuatan yang baik adalah perbuatan yang dianggap berguna atau membawa kebergunaan. Ataupun apa saja yang berguna itu berarti dianggap oleh aliran ini sebagai sesuatu yang baik. Sesuatu yang tidak menunjukkan kebergunaan maka dianggap buruk.
Vitalisme. Menurut paham ini, baik adalah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Yang buruk adalah yang menunjukkan kelemahan dan tidak mempunyai kekuatan. Aliran religiosisme. Menurut paham ini, yang dianggap baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya, aliran evolusi atau evolution. Paham ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi atau perkembangan bertahap demi tahap, atau perkembangan apa adanya menuju kepada kesempurnaan. Sebaliknya, yang buruk adalah sesuatu yang dianggap berkembang secara cepat, atau revolusi itu dianggap buruk. Menurut ajaran Islam, bahwa penentuan dan baik dan buruk didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Sebaliknya, yang buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Yang paling bawah, ini sifat dari pandangan baik dan buruk, itu sifatnya adalah relatif. Ya, ini gambar aliran-aliran saja ya, yang tadi sudah dijelaskan di atas. Yang berikutnya seperti biasa, yaitu setelah ada pembelajaran, untuk mengenai keterpahaman, maka diberikan evaluasi, ya, apakah paham dengan materi yang sudah dijelaskan atau tidak, maka ini diberikan panduannya. Nah, ini harus dijawab di ENOS, ya, jawab di aplikasi ENOS. Namun demikian, pada kesempatan ini bisa kalian simak pertanyaan-pertanyaan untuk pemahaman pengertian baik dan buruk yang sudah dijelaskan di atas. Perbuatan yang baik adalah perbuatan yang sesuai dengan penilaian berdasarkan kata hati, kodrat manusia maksudnya. Pendapat ini berasal dari paham, ya, intuisisme, humanisme. Baik atau buruk didasarkan pada syarat yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Pendapat ini didasarkan kepada paham, ya, adalah paham sosialis. Yang baik adalah yang mendatangkan manfaat atau kegunaan bagi manusia, yaitu utilitarianisme. Hadis riwayat Ahmad dan Aisyah berikut ini, karena qulubuhul Quran, ini menggambarkan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad tentunya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan 5, 7, dan 8. Sedangkan perbuatan baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan dan kenikmatan. Hal ini dianut oleh paham hedonisme. Perbuatan yang baik adalah yang dapat mencerminkan kekuatan dan kekuasaan hidup manusia, dianut oleh paham vitalisme. Sifat dan corak baik dan buruk yang didasarkan pada pandangan filsafat bersifat, sifatnya adalah berubah, relatif, dan di antara istilah yang mengacu pada hal yang baik menurut ajaran Islam adalah hal-hal berikut ini. Mana coba yang bisa dipilih? Hasanah, al-thayyibah, al-khairah, al-kalimah. Sembilan, 10. Menurut ajaran Islam, penentuan baik dan buruk harus didasarkan kepada, ya, Al-Quran dan Al-Hadis.
Kata al-khair digunakan menunjukkan sesuatu yang baik oleh seluruh umat manusia seperti berakal, adil, keutamaan dan segala sesuatu yang bermanfaat. Lawan kata al-khair adalah ya adalah syar. Demikianlah untuk materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Ingat selalu Bapak sampaikan moto atau pepatah, don't do your work till tomorrow, what you can do today. La tuakhir amalaka ilal ghad, ma takdiru anta malahul yauma. Janganlah kau tunda pekerjaanmu sampai esok, apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Ya, terima kasih. Thank you. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Ya, pertemuan berikutnya nanti hak dan kewajiban.